Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam kiriman yang Allah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir semua ini? Hadir Pak. Hadir ya. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan ya. Masih tetap di mata kuliah Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita awali perkuliahan kita pada siang hari ini dengan doa ya, yang dipimpin oleh Kosma, Saudara Khair. Silakan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Kita angkat tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik semua ya. Jadi nggak ada yang sakit ya. Alhamdulillah, karena nikmat sehat ini salah satu nikmat yang paling penting. Apalagi kita sebagai mahasiswa yang sedang berjuang nih menuntut ilmu, jadi harus terus sehat. Jadi memang harus jaga kesehatannya. Karena menuntut ilmu itu bagian dari jihad. Sebelum kita masuk ke materi yang baru, ya, kita semalam minggu lalu kita sudah kuliah ya. Kira-kira masih ingat materi apa yang kita pelajari minggu lalu? Ingat ya, Saudara Rica? Minggu lalu kita belajar mengenai latar belakang terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Rica masih ingat nggak kira-kira sejarah lahir yang perkawinan itu bagaimana? Masih Pak. Jadi sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu diawali karena sebelum dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu hanya ada pengaturan mengenai pernikahan, talak dan rujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Untuk melengkapi dan menyelesaikan perkara-perkara yang timbul di hukum keluarga Islam yang lainnya, sehingga dibentuklah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Oke, ya, jadi sejarah lahirnya kompilasi hukum Islam ada yang tahu? Siapa? Saudara Juli. Lahirnya kompilasi hukum Islam Indonesia itu sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk menyeragamkan aturan hukum di lingkungan peradilan agama. Karena pada sebelumnya Pak, di lingkungan peradilan agama itu hakim dalam menetapkan putusan itu merujuk dari kitab-kitab fikih yang klasik yang dilatar belakangi oleh pandangan mazhab yang berbeda-beda, sehingga pada dahulu hakim bisa menetapkan suatu putusan yang berbeda-beda di persoalan yang sama. Nah, jadi atas dasar itu pula pada tahun 1985 pemerintah dengan Departemen Agama itu berencana membuat rancangan kompilasi hukum Islam itu sendiri yang diketuai oleh Profesor Dr. Bustanul Arifin yang disahkan melalui Impres Nomor 1 Tahun 1991. Oke, beri tepuk tangan untuk kampanye. Iya. Jadi sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 174 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam itu sebagaimana yang disampaikan Saudara Rica dan Juli tadi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang baru, yaitu tentang hukum perkawinan dalam Islam dan Indonesia ya. Ya. Materi ini memiliki target ya. Jadi setiap mata kuliah itu ada target. Target yang ingin dicapai dari materi ini adalah mahasiswa mampu menguraikan ya, ketentuan hukum perkawinan di dalam Islam dan hukum perkawinan di Indonesia. Kenapa materi ini penting? Karena begini, ada anggapan bahwa hukum perkawinan dalam Islam dengan hukum perkawinan di Indonesia itu agak berbeda. Nah, nanti di dalam materi ini akan kita lihat. Pertama, yang perlu kita pahami adalah pengertian perkawinan. Ya. Perkawinan itu memiliki pengertian dari berbagai sumber. Pertama dari fikih. Ya. Kalau kita lihat perspektif fikih, kata nikah, kata perkawinan itu atau kata nikah itu berasal dari bahasa Arab ya, yang berasal dari kata an-nikah dan az-zawaj ya.
yang artinya bersetubuh, bersenggama. Jadi perkawinan itu adalah proses untuk bersetubuh ya, atau bersenggama antara suami dan istri. Dalam kata yang lain, nikah itu disebut dengan ad-domu. Apa itu ad-domu? Ad-domu itu adalah berkumpul. Nah, jadi berkumpulnya dua orang yang terikat oleh akad ya, oleh akad nikah. Jadi mereka boleh berkumpul. Dalam hal ini berkumpul untuk berhubungan menjadi suami dan istri. Ini perspektif fikih. Kalau dalam perspektif undang-undang perkawinan ya, perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan pengertian perkawinan menurut KHI itu perkawinan adalah akad yang kuat, mitakon golidon ya, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ada dua hal yang sedikit berbeda. Ya. Kira-kira apa bedanya? Ada yang tahu? Pengertian perkawinan silakan. Perbedaan antara undang-undang perkawinan dengan kompilasi Islam adalah dalam undang-undang perkawinan lebih menekankan pada aspek ikatan lahir batin antara wanita dan pria. Sementara pada kompilasi Islam lebih menekankan pada aspek akad yang kuat sebagai sebuah perintah atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai mitakon golidon. Oke, benar ya. Kalau dalam undang-undang perkawinan itu menekankan adanya ikatan baik lahir maupun batin. Tapi kalau dalam KHI, karena KHI ini tadi kompilasi dari beberapa kitab fikih klasik yang bicara tentang perkawinan itu akad yang kuat ya, karena memang perkawinan dalam perkawinan itu ada satu momen di mana seorang laki-laki dengan wali si perempuan mereka menyatakan kesepakatan dengan akad. Nah, lalu apa tujuan perkawinan itu? Ya ada dua ya. Tujuan pertama itu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi tidak ada perkawinan itu yang ingin menjadikan keluarganya itu sengsara, tidak ya. Tapi perkawinan itu ingin melahirkan, membentuk keluarga yang samara, istilah sekarang ya, sakinah mawaddah warahmah. Yang kedua, tujuan keluarga itu adalah mencapai kebahagiaan yang kekal. Karena sebenarnya menikah itu untuk selamanya. Selamanya bukan berarti selama dunia ada ya, tapi selama mereka hidup, selama hayat mereka itu mereka harusnya berkeluarga yang bahagia kekal ya, sampai maut yang memisahkan. Yang selanjutnya, ini apa saja rukun dan syarat perkawinan. Nah, ini ada yang tahu enggak nih? Beda syarat dan rukun. Ya. Oke, kalau begitu, nah syarat dan rukun itu berbeda. Apa bedanya? Nah, next. Di sini kita lihat ya bahwa rukun perkawinan itu ada 5 ya. Ada yang mengatakan 4, ada yang 5. Mengatakan 4 itu karena digabung pria dan wanita. Tapi saya memisahkan. Ada 5. Pertama ada calon pria dan wanita. Jadi calonnya itu pria dan wanita ya, bukan pria-pria, bukan wanita-wanita, tidak boleh, tapi pria dan wanita. Yang kedua, yang ketiga ada wali. Ya. Ini bukan wali band ya, tapi wali dari pihak perempuan. Yang keempat ada dua orang saksi. Kemudian ada ijab dan qabul. Nah, ini yang saya sebut tadi, akadnya itu adalah ijab dan qabul. Di situ wali menyerahkan anaknya, kemudian calon mempelai pria itu menerima. Oke, inilah rukun ya. Ini rukun tidak pernah berubah, tetap begini. Tapi kita lihat di syarat. Next. Di syarat, ada bervariasi. Menurut ulama mazhab Syafi'i, Hanafi itu berbeda-beda. Tapi saya merangkum itu ada 5. Yang pertama Islam. Kenapa Islam? Karena memang orang yang menikah dalam Islam itu harus laki-laki, perempuan yang muslim. Meskipun ada perdebatan ya, boleh menikahi ahli kitab. Kemudian ada perdebatan bahwa ahli kitab sudah tidak ada lagi. Itu kita tidak memperdebatkan itu. Tapi yang pasti sesama Islam. Kemudian yang kedua bukan mahram. Mahram itu apa? Orang yang haram
dinikahi. Siapa? Kakak kandung, adik kandung tidak boleh. Kakak kandung dan adik kandung yang memiliki nasab menikah. Ya. Yang ketiga, tidak sedang dalam ihram atau haji. Nah, ada syarat yang keempat, yaitu adanya persetujuan dari mempelai, baik pria maupun wanita. Kenapa harus ada persetujuan? Ya, karena memang nikah itu tidak boleh dipaksakan. Sebagaimana penjelasan undang-undang tadi, nikah itu ikatan lahir batin. Yang namanya akan mengikat lahir batin, dia tidak boleh dipaksa. Sebagaimana pasal 6 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 16 kompilasi hukum Islam itu jelaskan bahwa seorang yang mau menikah itu harus mendapat persetujuan dari calon mempelai. Yang kelima yaitu cukup umur. Tidak boleh orang nikah umurnya belum cukup. Misalnya masih 16 tahun, ya masih 14 tahun, 13 tahun udah mau nikah, tidak boleh. Harus cukup umur. Cukup umur itu berapa? Dulu aturannya itu 16 tahun perempuan, 19 tahun laki-laki. Sekarang keduanya sudah 19 tahun. Jadi orang sudah perempuan yang umur 17 tahun, 18 tahun dia belum boleh menikah kalau belum 19 tahun. Kenapa tujuan kenapa harus dinaikkan umur ya? Salah satunya adalah untuk meniadakan ya perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur. Nah, ini bisa dilihat di pasal 6 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 15 kompilasi hukum Islam. Nah, selanjutnya apa saja yang menentukan sah atau tidaknya sah perkawinan? Apakah setelah mereka akad sah nikahnya? Nah, dalam konteks fikih mungkin iya, tapi dalam konteks undang-undang perkawinan ini belum tentu. Kenapa? Nah, kita lihat bahwa dalam KHI, terutama di pasal 5 KHI itu disebutkan bahwa salah satu yang mensyaratkan sahnya perkawinan itu adalah pencatatan perkawinan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 juga mengatakan setiap perkawinan itu harus dicatatkan. Jadi tidak semua perkawinan yang sudah memenuhi syarat dan rukun dia sah secara hukum positif di Indonesia, tetapi harus yang dicatatkan. Nah, bagaimana mencatatkan perkawinan? Nah, ada dua lembaga. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya, itu diatur pencatatan itu di dua lokasi, di dua institusi atau lembaga. Pertama, pencatatan nikah itu harus dilaksanakan di kantor urusan agama tua. Ini bagi siapa? Ayo, bagi sama-sama calon yang beragama Islam. Doa. Berarti kalau gitu orang yang non Islam nggak boleh nikah? Boleh. Nah, kita lihat di institusi kedua. Orang non Muslim, orang non Islam ya, baik agama Kristen atau yang lain, mereka boleh nikah? Boleh. Ya, memang harus nikah. Ya, nikah akad dan mereka mencatatkan administrasi perkawinannya itu di kantor catatan sipil sebagai bentuk penugasan ya. Penugasan itu silakan nanti karena sudah dulunya berpisah ya, cewek sini cowok sini, tugasnya adalah coba kalian menganalisis dampak dari nikah tidak dicatatkan dan dampak dari nikah bagi perkawinan anak atau nikah yang di bawah umur. Saya kira perempuan yang nanti nikah yang tidak dicatatkan, kemudian nanti laki-lakinya silakan diskusikan apa dampak nikah bagi orang yang di bawah umur. Materi hari ini saya kira sudah cukup ya. Tadi masing-masing juga sudah menjelaskan dampak ya, dampak dari perkawinan tidak dicatatkan, dampak dari perkawinan anak. Oleh karena itu pemerintah itu membuat aturan tentang hukum perkawinan itu semata-mata untuk kemaslahatan bersama. Terima kasih, pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga semuanya tetap sehat, semangat dalam belajar. Kita tutup ya perkuliahan kita pada siang hari ini dengan lafaz hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.